Baik, kita akan mulai kuliah hari ini seperti kita jadwalkan. Kuliahnya bertema perbankan syariah. Kalau diingat-ingat, perbankan syariah itu adalah salah satu topik yang paling awal muncul kalau kita bicara tentang tren syariahan begitu ya. Jadi kalau ada sekarang hotel syariah, ada karaoke syariah, ada nggak ya? Itu yang pokoknya yang syariah itu dulu ya mungkin mulainya dari bank syariah ini. Jadi nanti kalau kita hari ini bicara tentang bank syariah, nah ini adalah salah satu topik yang mungkin nanti akan juga terkait dengan beberapa isu semisal terkait dengan syariah. Kita punya beberapa orang yang mengambil topik tentang syariah ini. Nanti kalau itu Alvin, Pak. Belum sempat saya tulis di sini, nanti bisa ngomong ya. Saya hanya menemukan 3 ini. Tapi kalau misalnya ada yang kebetulan topiknya tentang syariah, tetapi belum saya cantumkan di sini, nanti kamu ngomong saja. Jadi saya tidak tidak menemukan kebetulan itu terkait dengan syariah. Tapi kalau misalnya ya kamu terkait dengan syariah, ngomong saja. Ini yang 3 orang ini adalah orang yang saya temukan topiknya berbicara tentang syariah, terutama bank syariah, properti syariah, lalu ada hijab syariah, hijabnya syar'i. Saya lupa yang hijab syar'i ini siapa malah, aduh. Ya nanti kalau diklik itu muncul kok namanya siapa itu. Bentar. Ya nanti silahkan 3 orang ini berbicara dulu tentang topik yang kita bicarakan hari ini. Ini saya putarkan saja dulu yang di Spotify, fenomena tren hijab syar'i ya. Ya. Enggak dengar, Pak. Enggak dengar? Enggak. Oh lah, enggak tahu saya gimana cara memperdengarkannya. Kalau saya mendengar ini, bentar. Atau gini aja, oke. Saya tidak tahu problemnya di mana karena sharingnya mungkin langsung ke situ dulu biar nanti kedengaran juga. Diulangi sharingnya. Masih kedengaran atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya? Saya sendiri yang bisa mendengarkan berarti. Oke, nanti saya sharing saja. Tapi kalau misalnya mau mendengarkan ya silahkan didengarkan ya. Ini nanti silahkan sudah saya sharing di grup. Silahkan aja dicek di grup. Nah sekarang kita minta kalau begitu Alvin. Siapa? Kamu presentasikan materimu tentang bank syariah ini. Ini juga video, jadi kamu ngomong aja dulu daripada nanti diulangi lagi. Saya muter yang tidak bisa didengarkan. Tadi yang hijab syar'i siapa ya? Saya lupa tadi. Bagas, Pak. Bagas atau Enggak, ini cewek ini. Halo Mbak. Siapa yang punya? Saya, Pak. Oh ya, oke nanti. Pak Izin. Ya, Paijah kalau nggak salah namanya. Pak Izin, Pak. Paijah apa Paijo? Malah Paijin. Pak Izin lah, Pak Ijo.
Ya, nanti Pak Ijin sama Syahria sama Bagus sama Alvin yang ngomong. Silahkan kita mulai dari, karena ada orangnya, saya mulai dulu dari Pak Ijin. Silahkan Pak Ijin cerita tentang hijab syar'i ini. Enggak jadi saya dulu, Pak. Enggak jadi, cewek duluan. Ladies Oke, Pak. first. Kasihannya Babang Alvin. Ya, ladies first, sorry. Silahkan Pak Ijin. Minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orangnya mana ini? Ngomong wes. Gimana? Fan. To the point aja, yang diomongkan apa gitu. Jadi tidak usah. Terkait pembahasan saya mengenai fenomena hijab syar'i berbagai model di zaman kini. Jadi saya ngambil topik ini tuh karena banyaknya perbedaan pendapat maupun itu pandangan terhadap hijab atau hijab atau jilbab yang sekarang terjadi di keramaian. Jadi pembahasan pertama itu apa sih hijab? Mungkin terkait masalah hijab nih nggak paling banyak benang merahnya juga, tapi banyak masalah-masalah yang menentang. Kita lihat dulu hijab itu apa. Hijab itu berasal dari bahasa Arab yang disimpulkan pengertiannya itu merupakan penutup atau penghalang. Di sini penutup penghalang ya bagi wanita muslim pasti tahu itu hijab itu cover untuk menutup aurat seperti yang udah diperintahkan oleh Allah dalam surahnya bagi perempuan-perempuan muslimah untuk berhijab itu dalam surah Al-Ahzab salah satunya ayat 59 itu berbunyi, wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin itu hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mudah dikena untuk tidak terganggu. Terus ada juga kesimpulan dalam surah An-Nur ayat 31 itu panjang, itu kesimpulannya tuh hampir sama di mana Allah itu menyuruh kepada kita kaum perempuan itu untuk menutup aurat. Nah, yang banyak jadi permasalahan di sini tuh tentang auratnya itu. Mungkin itu sering menjadi perdebatan baik itu kaum ulama maupun pandangan-pandangan masyarakat sekitar itu. Aurat, bagian tutupan auratnya itu dari batasan mana dan batasan mana. Di sini saya menemukan beberapa mazhab yang berbeda pendapat. Yang memicu permasalahan tersebut itu ada mazhab Syafi'i. Ulama yang bermazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa batasan aurat wanita itu seluruh anggota tubuh termasuk di dalamnya wajah dan telapak tangan hingga menjulur ke telapak kaki. Jadi pandangan ulama mazhab Syafi'i itu mewajibkan mungkin atas pemakaian cadar pada kaum perempuan. Bagi mereka yang bermazhab Syafi'i berbeda lagi dengan mereka yang bermazhab Maliki juga Hanafi. Itu mereka berpendapat bahwa aurat bagi tubuh wanita itu seluruh tubuh terkecuali bagian wajah dan telapak tangan. Jadi mereka tidak mewajibkan bagi perempuan untuk bercadar. Itu perdebatan itu sudah menjadi perdebatan lama. Nah, sekarang pada zaman ini perdebatannya yang muncul mungkin beda lagi. Sebelum-sebelumnya juga ada perdebatan tentang yang pandangan ulama sebelum yang jadi perdebatan sebelumnya itu ada yang pandangan ulama dari Quraisy Shihab, juga Muhammad Said yang mereka berpendapat bahwa hijab atau jilbab itu tidak diwajibkan untuk wanita muslim yang menjadi fatwa bahwa ulama Indonesia mengatakan mereka sesat.
bagi beliau, bagi Quraisy Shihab itu, asalkan putri-putri mereka berpakaian terhormat, setidaknya menutup aurat bagi mereka itu udah cukup, nggak perlu berjilbab gitu kan. Asalkan mereka bisa menjaga kesopanan pakaian. Lalu yang timbul baru-baru ini, masalah-masalahnya itu tentang berhijab yang keramaian sekarang. Kesimpulan bagi saya itu lebih banyak hijab itu lebih kepada tren, bagaimana mereka bersolek mengkreasikan hijab di atas kepala mereka. Sekarang itu udah banyak beredar mereka perempuan yang saya lihat, entah kebanyakan mungkin, namun itu sekarang jadi tren. Mereka berhijab, ada yang hijabnya disampirkan berlilit ke leher, sehingga nampaknya itu cuman menutup cover kepala, tidak, sedangkan lebih baiknya itu kan menutup menjulur ke bawah dada, apalagi mereka yang berhijab lalu ada yang ditemukan berpakaiannya ketat gitu. Terus ada juga yang hijabnya itu transparan sehingga nampak rambutnya. Terus ada juga mereka yang berhijab lalu poninya itu sengaja ditampakkan. Itu yang mungkin banyak sekarang muncul pandangan-pandangan negatif dari banyak masyarakat. Tapi masalah itu belum bisa diselesaikan karena perdebatan tentang hijab ini masalahnya terus berlanjut. Lalu juga, tapi bagi saya itu kembali kepada pribadi masing-masing untuk bagaimana bagusnya. Lebih baiknya kan mereka yang menutup aurat itu sesuai dengan anjuran Nabi, yaitu sopan. Pasti sudah ditemukan juga bagi kita untuk kaum perempuan itu batasan-batasan lebih baiknya untuk menutup aurat itu pasti sopan dan tidak menampakkan terlalu mencolokkan atau memperketatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin kalau ada tambahan atau banyak kata salah, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Oke. Ya, Pak. Halo, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Alvin, silahkan. Kalau bisa singkat, padat. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan membahas tentang apa itu bank syariah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini itu banyak orang yang mulai berpindah dari bank konvensional menuju bank syariah. Nah, tentunya ini bukan tanpa sebab ya. Karena perpindahan yang terjadi itu saya rasa cukup banyak. Nah, kenapa sih kok banyak orang-orang yang mulai pindah dari bank syariah, dari bank konvensional menuju bank syariah? Menurut saya, perpindahan-perpindahan itu terjadi karena dalam bank syariah itu ada beberapa perbedaan. Yakni dalam bank syariah itu terdapat yang namanya mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah itu dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak, yaitu antara pengelola usaha dan pemilik modal. Nah, melalui pembiayaan ini, pemberi modal itu memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usahanya masih berjalan. Nah, besar keuntungan yang diperoleh itu dibagi atas dasar kesepakatan yang telah terjalin pada kesepakatan awal gitu. Jenis-jenisnya mudharabah itu ada dua, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu usaha yang diajukan oleh pengelola usaha kepada pemilik modal. Nah, dalam akad ini itu pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dibuat. Jadi pemberi usaha, pengelola usaha itu secara bebas mau usaha apa itu bebas.
Nah, sedangkan yang pemberi modal itu ya tinggal ngasih modal gitu aja. Nah, nantinya ini pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Nah, bagi hasilnya itu tergantung kesepakatan awal. Misal, kalau dibagi 50-50 ya nanti bagi hasilnya 50-50 antara pemberi modal sama yang mengelola usaha. Kedua, ada mudharabah muqayyadah. Nah, usaha ini ditentukan oleh pemberi modal. Sedangkan pihak yang mengelola usaha hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Jadi yang muqayyadah itu usahanya ditentukan oleh yang ngasih modal. Nah, perbedaan yang kedua itu ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal. Lalu modal yang digabungkan ini tadi dijalankan untuk sebuah usaha bersama. Nah, ini kayak dalam sebuah kemitraan gitu. Dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Sederhananya musyarakah ini seperti ya penggabungan modal gitu. Dalam musyarakah dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya itu dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan atau PT lah gampangannya gitu. Sebagai badan hukum, setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi. Nah, yang punya modal-modal ini memiliki hak untuk mengawasi perusahaan yang akan didirikan sesuai proporsinya masing-masing. Selanjutnya ada wadiah. Apa sih wadiah itu? Wadiah itu berasal dari kata wada'a syai'a. Artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum. Yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, itu kayak kita nabung di bank. Kita kan bebas kan nitip ke bank, kita juga bebas mau ngambil itu kapan. Nah, sebagai gantinya kayak ada biaya untuk jasa tadi loh. Jasa kita nitipkan lalu kita ngambil kapan saja kita mau, itu ada pembayar fee, ada fee. Kayak ada biaya untuk jasanya tadi loh. Nah, wadiah itu ada dua jenis. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah itu wadiah yang asli, tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku juga sesuai kaidah. Maksudnya sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan. Lalu penerima titipan tidak menggunakan bank titipan lah, tidak menggunakan apa yang dititipkan gitu, intinya gitu. Terus yang kedua itu ada wadiah yad amanah. Nah, wadiah ini di mana itu penerima tidak dapat memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut dengan bisa menggunakan barang yang dititipkan tersebut sesuai izin. Bedanya ada di situ. Lanjut, ada murabahah. Murabahah itu kayak
suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Jadi ada keuntungan yang diambil di sana. Langsung untuk mempersingkat waktu, langsung menuju ke selanjutnya, yakni ada salam. Salam itu merupakan salah satu bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal. Nah, penyerahan barangnya itu dilakukan kemudian hari sesuai kesepakatan yang ditentukan dengan jenis, kuantitas, dan kualitas barang yang terjadi di awal perjanjian. Selanjutnya ada istisna. Dalam lembaga keuangan syariah itu istilah istisna acap kali digunakan. Apakah yang dimaksud dengan istisna itu? Istisna itu akad pemesanan, gimana ya? Akad pemesanan akad pemesanan suatu barang dengan pihak satu dan pihak kedua. Pihak satu itu pemesan dan pihak kedua itu produsen. Nah, adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat katanya itu, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Nah, akad itu sudah dikenal sejak dahulu. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada yang namanya istisna itu. Salah satunya diriwayatkan Rasulullah diceritakan pernah memesan cincin dari perak kalau nggak salah. Bentuknya yang bentuk pemesanan yang dilakukan Rasulullah itu kalau nggak salah termasuk istisna. Lanjut ke ijarah. Ijarah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah. Nah, istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan maknanya dalam perbankan syariah. Nah, gitu loh. Ijarah itu kayak pemindahan hak suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah itu menyewa suatu tanpa memilikinya. Misal kita mau menyewa kursi buat nikahan, nah gitulah intinya. Dan yang ke-8 mungkin ya 8. Ke-8 itu ada qard. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan pada orang lain terus digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan dicicil, diangsur. Terus menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ada hawalah atau hiwalah. Sebentar. Nah, menurut catatan yang saya baca, hawalah atau hiwalah itu pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah atau hiwalah diterapkan pada realitas tambahan. Sederhananya, hiwalah itu... Cukupkan Alvin, karena saya kira kamu terlalu banyak
masuk ke persoalan rinci yang terlalu detail yang juga mungkin para pendengarmu tidak akan bisa mengikuti dengan baik karena tidak ada makalahnya gitu ya. Apalagi banyak istilah-istilah Arab yang mungkin hanya orang pasar Kliwon atau orang mana yang bisa paham itu gitu ya. Jadi pasar Kliwon Solo maksud saya tempatnya para encik dan para habib. Nah, jadi mungkin saya berikan closing aja Pak. Oh iya silahkan. Nah, keuntungan yang terdapat di bank syariah itu kita itu terbebas dari riba. Nah, tapi masih ada banyak orang yang kayak bank syariah itu katanya aja dari bunga menjadi bagi hasil gitu, banyak orang itu. Tentunya menurut seseorang masih banyak yang tidak setuju dengan, bukannya tidak setuju, belum bisa menerima bank syariah. Tapi tentunya kita juga akan kehendak orang lain untuk menggunakan bank syariah dengan segala keuntungan-keuntungan yang didapatkan ini. Baik, terima kasih. Saya Alvin Farizal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada yang kebetulan topiknya itu tentang bank syariah atau tetapi tidak sempat saya daftar dalam list presenter, silakan disampaikan saja kalau ada. Ada nggak yang nulis, masih ada nggak yang kelewatan mungkin tentang bank syariah? Ibnu Multazam. Ibnu Multazam, ya silakan Ibnu Multazam, kamu ngapain? Boten Pak. Oh mboten, harus ngerti ketok aja ini mboten. Oke, siapa lagi yang tidak ada? Kalau tidak ada kita coba fokus ke bank syariah ya. Kalau tadi Pak izin cerita tentang jilbab, sebenarnya juga sama ya. Kita bicara tentang jilbab dan perbankan syariah ini samanya di mana? Samanya begini, Allah itu membuat perintah di dalam Al-Quran yang perintah itu memerlukan penjelasan ruang dan waktu agar sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Tentang jilbab misalnya, ketika ayat itu turun, sebenarnya jilbab itu bukan sesuatu yang baru. Bahwa perempuan di zaman Nabi itu tidak kenal jilbab, tidak. Kalau kamu lihat film-film sejarah zaman Romawi atau Yunani itu, perempuan-perempuannya ya kebanyakan pakai kerudung, gitu, pakai jilbab gitu ya. Demikian juga orang dari agama Kristen Ortodok misalnya, ya mereka pakai jilbab gitu. Gambarnya Bunda Maria itu ya pakai jilbab kalau nggak salah ya. Gambar-gambar orang Kristen tentang Bunda Maria itu ya pakai jilbab. Nah artinya menutup rambut, kepala dan seterusnya ke bawah dengan pakaian ombroh-ombroh gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang baru dalam ajaran Islam. Maka ketika kemudian ayat itu turun, para ulama mempunyai tafsir yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan itu hanya untuk istri Nabi, ada yang itu berlaku kepada seluruh perempuan Muslim, dan seterusnya. Ada yang kemudian sekarang berpakaiannya dengan ketentuan tertentu. Kalau kamu lihat mungkin kamu akan tahu bagaimana jilbab yang sekarang dijual yang katanya syar'i pun mungkin juga tidak ada pada masa Nabi gitu ya. Jadi apa yang dianggap mewakili zaman Nabi mungkin juga tidak cocok kalau dilihat dari konteks sejarahnya. Nah, dulu jilbab itu seperti apa ya kita tidak tahu karena kebetulan persis modelnya kita tidak mendapatkannya dalam sejarah gitu ya. Oke, nanti kamu bisa memperdalam materi ini di banyak sekali referensi. Saya kalau nyari di internet tuh banyak sekali ya diskusi tentang ini lebih lanjut. Nah, saya akan kembali lagi ke topik bank syariah. Ini yang menjadi topik pokok kita hari ini.
Nah, problemnya begini, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu melarang atau mengharamkan riba. Ya. Nah, seperti Anda lihat di layar sekarang, saya tidak menyebut sama sekali kata riba ketika bicara tentang bank syariah dan bank konvensional. Baik bank syariah dan bank konvensional, saya tidak menggunakan kata riba. Kenapa? Karena riba itu punya konsep, punya pengertian yang terikat oleh zamannya. Nah, yang terikat oleh zamannya itu jelas berbeda dengan zaman ketika kita bicara tentang bank syariah. Perlu kita ingat, bank syariah itu tidak ada pada masa Nabi. Jangankan bank syariah, bank konvensional itu juga tidak ada pada masa Nabi. Artinya lembaga perbankan itu tidak ada pada masa Nabi. Oke. Nah, karena perbankan itu lembaga yang relatif baru, modern, paling tidak ya tidak modern-modern amat dilihat dari sejarahnya, tetapi itu belum ada lembaga itu di masa Nabi. Nah, kita bicara tentang lembaga perbankan ini, kita bicara tentang lembaga yang tugasnya itu kalau secara definisi menerima uang dari masyarakat, menyalurkannya kembali ke masyarakat. Jadi bank itu tidak punya uang. Yang punya uang itu ya masyarakat yang menyimpan uang di bank, ya, kemudian disalurkan ke peminjam. Ingat ya, bank tidak punya uang, gitu. Yang punya uang adalah masyarakat. Nah, kalau kita bicara begitu, maka kemudian ketika kita membawa kembali kepada masa Nabi, apakah ada lembaga yang seperti itu? Tidak ada. Yang disasar oleh Al-Quran ketika bicara tentang riba, itu adalah individu, orang kaya. Yang punya uang. Dia punya harta itu. Nah, dari segi kepemilikan saja ini sudah jelas berbeda. Dan karena berbeda, maka otoritas hak orang itu untuk menggunakan itu juga berbeda. Punya sendiri dengan punya orang itu jelas berbeda. Kalau bank itu punya duit ya terserah bank mau dikasih berapa. Tapi bank itu mengelola dana masyarakat dan harus dikembalikan ke masyarakat. Nah, itu poin pertamanya. Nah, yang kedua, yang membedakan lagi adalah ketika Nabi Al-Quran berbicara tentang riba, Al-Quran berbicara tentang pinjaman yang sifatnya konsumtif. Orang meminjam itu karena dia butuh makan pada masa itu. Sekarang, orang pinjam uang ke bank itu bukan karena tidak bisa makan. Orang pinjam uang ke bank itu sebagai modal untuk usaha. Nah, karena dia untuk usaha, maka dia akan dapat keuntungan. Nah, dia dapat keuntungan ya wajarlah kemudian dari keuntungan yang akan didapat itu bank kemudian memperlakukan namanya bunga pinjaman. Nah, karena bunga pinjaman itu masuk ke bank dan orang kalau menyimpan uang bank itu dapat bunga, ya dia dapat sebagian dari hasil bunga pinjaman kepada masyarakat. Jadi ini proses yang sesungguhnya berbeda antara zaman Nabi yang personal individu dengan bank. Nah, yang saya tampilkan di layar itu adalah bank syariah itu katanya tidak mau bunga, anti bunga, ya. Anti bunga. Nah, kenapa tidak mau bunga? Karena bunga disamakan dengan riba. Bank konvensional berbasis bunga. Ya sudah, bunga itu mau disebut riba atau tidak, bank konvensional mengatakan berbasis bunga. Nah, karena ini anti bunga, maka dia menawarkan produk-produk yang dianggap bebas dari bunga. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Alvin ya. Ada yang namanya murabahah. Murabahah itu kamu pinjam uang ke bank, pinjam uang ya untuk membeli barang. Nah, bank kemudian membelikan barang itu. Kamu misalnya pengen beli rumah. Nah, bank tidak memberi kamu uang, tapi kamu akan dibelikan rumah. Nah, kalau kamu beli langsung ke developernya, harganya 100 juta. Nah, karena bank yang membelikan, ya terserah bank. Bank kemudian membeli dari developer bisa 100 juta, bisa 90 juta, terserah banknya ya. Bank beli. Nah, setelah jadi milik bank,
rumah itu, maka rumah itu dijual ke kamu. Berapa dia jual? Terserah juga dia, namanya jual beli kan. Dia mau jual 150 juta pun sebenarnya juga nggak masalah, namanya jual beli gitu. Maka ketika kamu pinjam ke bank syariah, praktek ini yang dilakukan. Kamu tidak utang ke bank, maksudnya tidak utang yang berbunga, tetapi kamu membeli ke bank. Pak, saya beli rumah. Berapa? Bank kasih misalnya tadi 150 juta. Kamu boleh membayar itu dalam waktu 5 tahun. Nah, harganya tapi 150 juta. Loh, tadi kan harganya 100 juta dari developer. Ya terserah bank. Bank ini beli dari developer gitu ya. Akad murabahah itu. Nah, karena bank beli ya terserah bank mau jual berapa. Nah, karena itu keuntungan itu dalam bank syariah dianggap berbeda dengan bunga. Nah, kalau di bank konvensional, kamu datang ke bank, pinjam uang, nah uangnya kamu belikan rumah, misalnya gitu ya. Ini bedanya. Ya, yang satu diberi nama bunga, yang satu dinamakan murabahah. Untung, bank mengambil untung dari penjualan rumah. Nah, disitulah kemudian beberapa orang ulama menganggap bahwa bunga bank dan murabahah sesungguhnya tidak berbeda. Nah, kalau keduanya itu pada dasarnya bisa mendolimi orang, maka apa bedanya dengan riba? Nah, perlu kita ketahui bahwa bunga bank itu tidak selalu tinggi ya. Di negara-negara Eropa, Jepang, kalau kamu menyimpan uang di bank, bunganya bisa minus loh ya. Jadi kalau di Indonesia itu masih dapat bunga, tapi walaupun bunganya nggak banyak. Tapi kalau kamu di Eropa itu malah minus. Nyimpan uang itu dihukum. Seperti dihukum gitu. Karena kalau kamu menyimpan uang 1 juta, uangmu akan berkurang terus-menerus. Karena tidak bunga tetapi malah defisit. Nah, jadi dengan proses seperti itu yang terjadi di bank, maka mengharamkan bank konvensional itu juga tidak apa ya, kadang tidak tepat sasaran. Karena praktek bank konvensional itu tidak selalu bunga itu dalam arti positif, kadang negatif. Nah, jadi ini poin-poin pentingnya saya kira kalau kita bicara tentang isu fikih kontemporer, maka kita bicara tentang sama seperti tadi jilbab, kita bicara tentang perintah yang diberikan Allah dari abad sekian gitu ke zaman kita yang itu membutuhkan penafsiran. Nah, karena itu kalau besok kamu bekerja di bank, saya sering menerima pertanyaan dari para alumni UIN yang sekarang kerja di bank. Saya boleh nggak Pak kerja di bank ya? Begitu tadi dasarnya. Apakah bank syariah itu lebih baik dari bank konvensional? Ya, kalau mengakibatkan kezaliman ya dia tidak lebih baik. Sebaliknya kalau bank konvensional itu walaupun namanya bunga, tetapi bunganya itu dianggap menguntungkan oleh nasabahnya, ya tidak ada masalah. Kamu pinjam uang ke bank dikasih bunga 15% per tahun. Tapi dari uang itu kamu bisa mendirikan kafe yang keuntungannya 40% per tahun. Nah, kamu kembalikan 15% ke bank kan kamu masih untung 25%. Nah, hitungan-hitungan seperti itu membuat kezaliman yang diasumsikan dalam riba itu menjadi tidak jelas apakah ada dalam bank konvensional atau tidak. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian topik kita hari ini. Kita cukupkan diskusi kita, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya sudah menyiapkan untuk minggu depan itu topik yang akan kita diskusikan adalah produk halal ya. Nah, siapa saja yang minggu depan presentasi, saya sharing dulu screen-nya. Ini kurang lebih bersiap saja teman-teman kita yang menulis makalah terkait dengan produk halal. Ada Siti Nurwalidah, ada Dayu Puja Berliana, Fitriana Nawiroh, ada Khaila Diva, ada Ira Fitriani.
Nah, minimal 5 orang ini minggu depan cerita tentang produk-produk halal ini. Begitu, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.